Halo. Selamat pagi, Ibu. Ya, oke. Kita lanjutkan kuliah kita terkait dengan, taruh ya. Ya, kita lanjutkan dengan balance sheet ya. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan harga pokok produksi, harga pokok penjualan, kemudian income statement. Sekarang kita masuk ke balance sheet. Balance sheet ini adalah sebetulnya di balance sheet ini saudara juga sudah tergambarkan waktu transaksi di mana harta sama dengan utang tambah modal. Jadi coba kita lihat komponen-komponen dari balance sheet. Jadi kalau kita lihat dua laporan yang selalu dibuat oleh perusahaan yaitu terkait dengan balance sheet dan terkait dengan income statement. Jadi kalau saudara kemarin sudah mengambil laporan keuangan dari perusahaan, pasti ada income statement dan ada balance sheet-nya. Nah, untuk apa kedua laporan itu? Itu kan sebetulnya yang jadi pertanyaan. Yang pertama, untuk mengetahui besarnya modal yang tertanam dalam perusahaan. Besar modal yang tertanam dalam perusahaan, saudara. Ini udah saya record kan ya? Halo? Udah, Bu. Udah. Besar modal yang tertanam dalam perusahaan kita bisa lihat di mana nanti di dalam neraca atau balance sheet ada harta sama dengan utang tambah modal. Jadi harta tadi berasal dari utang tambah modal. Jadi berapa modal yang tertanam? Kalau struktur modal, berapa utang, semuanya merupakan harta perusahaan. Kemudian untuk mengetahui maju mundurnya perusahaan. Nah, maju mundurnya perusahaan bisa kita lihat di dalam laporan income statement. Apakah perusahaan semakin maju atau mundur, kita bisa lihat di income statement. Tapi nanti kita akan membandingkannya juga dengan neraca, nanti akan kita bahas di analisa sehat atau tidaknya perusahaan. Kemudian sebagai dasar perhitungan pajak. Jadi pajak itu seperti di income statement, saudara tahu setelah dapat laba sebelum pajak, maka baru kita bisa dapat hitung pajak. Berapa persen pajaknya, baru kita dapat net income after tax. Kemudian menjelaskan keadaan perusahaan sewaktu-waktu memerlukan kredit dari bank atau pihak lain. Jadi kalau kita mau pinjam uang di bank, maka kita perlu melihatkan kedua laporan ini. Jadi bank baru akan meminjamkan uang kepada kita apabila kondisi keuangan kita sehat. Yang selanjutnya sebagai dasar menentukan kebijakan yang akan ditempuh. Artinya kebijakan apa yang akan ditempuh apabila kondisi keuangan seperti laporan tadi. Dan yang terakhir menarik para peminat saham. Jadi kalau TBK, perusahaan TBK adalah perusahaan yang dipublish di pasar, di bursa pasar, tentu di situ bisa kita lihat laporannya. Jadi apakah dia sehat atau tidak, itu yang akan kita lihat. Sampai sini ada pertanyaan? Dari saya belum ada, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu accounting? Accounting adalah kecakapan, kemudian mencatat semua transaksi-transaksi yang bersifat dicatat, kemudian digolongkan, kemudian diitisarkan. Semua transaksi-transaksi
yang bersifat finansial menurut cara tertentu dan dinyatakan dalam bentuk uang serta ditafsirkan hasilnya. Itulah accounting. Jadi ada dicatat, semua transaksi digolong-golongkan, dicatat, kemudian digolongkan, kemudian disamarikan semua transaksi-transaksi yang bersifat finansial menurut cara tertentu, kemudian dinyatakan dalam bentuk uang, serta kita tafsirkan hasilnya atau kita interpretasikan. Itulah yang disebut accounting. Nah, kalau kita lihat persamaan accounting, pada awalnya kita ketahui bahwa dalam perusahaan jumlah nilai harta yang dimiliki selalu sama dengan hak atas harta tersebut. Hak pemilik atas harta dalam accounting disebut modal. Jadi kalau saya punya uang 10 miliar, 1 miliar saya taruh di perusahaan di PTA, maka persamaan accounting PTA itu menjadi harta 1 miliar sama dengan 1 miliar. Kemudian apabila perusahaan meminjam uang dari pihak lain untuk membeli aset bagi perusahaan, atau membelinya dengan kredit. Orang-orang kepada siapa perusahaan meminjam atau membeli dengan kredit disebut kreditor. Nah, dalam accounting, hak kreditor atas peminjam disebut utang atau liabilities. Jadi, dengan begitu, maka persamaan accounting menjadi harta sama dengan utang tambah modal. Sebetulnya sama dengan ini menggambarkan berasal. Harta berasal dari utang tambah modal. Inilah yang digambarkan di dalam neraca. Oke. Jadi itulah persamaan daripada persamaan dari neraca. Sampai sini ada pertanyaan. Nah, kalau kita lihat apa itu neraca? Kemarin kita sudah belajar apa itu income statement. Apa itu income statement? Apa income statement? Masih ingat kemarin? Laporan rugi laba ya, Bu? Iya, laporan rugi laba. Apa? Income statement adalah gitu. Kemarin berkali-kali saya kasih tahu. Apa? Dia yang menunjukkan prestasi perusahaan dalam jangka waktu tertentu ya, Bu. Oke. Jadi keyword daripada income statement adalah prestasi. Sedangkan keyword dalam neraca adalah posisi. Jadi kalau di income statement menggambarkan prestasi, sedangkan di neraca menggambarkan posisi. Bagaimana posisi keuangan pada satu periode itu yang digambarkan di dalam neraca. Posisinya seperti apa? Di mana ya biasanya dibuatnya pada akhir tahun, ya, per 31 Desember. Nah, di dalam neraca ditunjukkan jumlah harta yang dimiliki yang berasal dari utang dan modal. Nah, kalau kita lihat kelompok harta, apa aja kelompok harta? Yaitu yang pertama harta lancar atau current asset. Harta lancar adalah setiap harta perusahaan yang digunakan dalam operasi perusahaan dalam jangka waktu relatif singkat, yakni tidak lebih dari 1 tahun. Artinya perubahan dari uang tunai menjadi barang dan kemudian kembali menjadi uang tunai lagi tidak lebih dari 1 tahun. Jadi itulah yang dikatakan ke dalam harta lancar. Yang termasuk dalam harta lancar ialah uang tunai baik di kas maupun di bank, surat-surat berharga, piutang dagang, yaitu piutang dagang kamu yang utang ke saya, itu disebut piutang dagang. Jadi orang yang utang ke saya yang tentu segera dia harus bayar tidak lebih dari 1 tahun. Jadi piutang dagang orang yang utang ke saya. Kalau utang dagang, saya yang utang ke kamu. Jadi itu piutang dagang atau account receivable. Kemudian persediaan barang dagangan, baik bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Itu disebut persediaan barang dagangan. Kita sudah bahas
Kemarin ada persediaan akhir barang yang akan dicatat nanti di laporan neraca. Biaya dibayar di muka, saya sudah bayar kepada Fezi, tapi barangnya belum dikirim. Nah, berarti kan ada uang saya di sana yang harus diganti dengan barang, tapi per 31 Desember belum dikirim. Itu yang digambarkan ke dalam harta lancar. Sedangkan harta tetap adalah harta perusahaan yang terikat lebih dari 1 tahun. Di mana nilai harta tetap menunjukkan tendensi menurun akibat adanya penghapusan atau depresiasi kecuali tanah. Kalau tanah biasanya nilainya sangat tergantung kepada NJOP, nilai jual objek pajak yang akan dievaluasi oleh orang pajak. Yang termasuk dalam harta tetap adalah peralatan pabrik, peralatan kantor, mesin-mesinnya, semuanya lah yang fit aset tersebut. Juga bangunan dan tanah. Jadi harta tadi dibagi atas 2, harta lancar dan harta tetap. Jadi apa tadi harta lancar dan apa harta tetap. Harta yang tadi totalnya disebut total harta. Di mana total harta itu berasal dari utang dan modal. Kelompok utang adalah utang lancar atau utang jangka pendek atau current liabilities. Utang lancar adalah utang yang jangka waktu pelunasannya kurang dari 1 tahun. Jadi utang yang segera saya harus bayar. Apa saja yang termasuk utang jangka pendek, utang dagang atau account payable, biaya yang masih harus dibayar, semua biaya yang masih saya harus bayar, pendapatan diterima di muka, orang sudah kirim uang ke saya, tapi saya belum kirim barangnya, kebalikan dari tadi. Kemudian utang bank jangka pendek. Kemudian utang tadi ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka panjang, utang yang pelunasannya lebih dari 1 tahun. Biasanya 1-5 tahun disebut kredit jangka menengah, di atas 5 tahun disebut kredit jangka panjang. Yang termasuk kepada utang jangka panjang yaitu kredit investasi dan obligasi. Jadi itulah utang. Jadi ada current liabilities dan long term liabilities. Sedangkan kelompok modal yaitu hak pemilik atas harta perusahaan yang kita sebut juga kapital, yaitu modal saham dan laba ditahan. Per 31 Desember kan kita bikin laporan income statement, ada labanya. Labanya itu belum dibagikan karena belum rapat umum pemegang saham, maka dia dikatakan laba ditahan. Jadi kemarin kita sudah belajar yaitu harga pokok produksi. Jadi saudara lihat di sini ada persediaan akhir bahan mentah, di sini ada persediaan akhir barang setengah jadi. Juga kita sudah membuat laporan rugi laba, ini dia persediaan akhir barang jadi dan ini adalah labanya. Sekarang kita lihat neracanya. Ini kita bisa lihat hartanya. Harta lancar, kasnya 8.000, surat beragam 48.000, piutang dagang 172.000. Kemudian persediaan yaitu bahan mentahnya 36. Bahan mentah yang 36 tadi kita ada di sini dia. Persediaan akhir bahan mentah di sini per 31 Desember akan tertuang di dalam neraca. Ini persediaan akhir barang setengah jadi. Dan ini persediaan akhir barang jadi ada di sini semua. Jadi total 152, kemudian barang yang dibayar di muka segini, kita total jadi 400. Harta tetap kita lihat tanah 80, gedung 120, ada depresiasi 20, tinggal 100. Mesin dan alat-alat macam-macam lah ini 200, penyusutan 20 tinggal segini. 80 tambah 100 tambah 180 kita dapat 360. 400 tambah 360 760. Ini total hartanya. Total harta 760 ini harus sama dengan utang tambah modal. Utangnya utang dagang 100, utang pajak 40, biaya muka 20, total 160.
Kredit investasi 300, obligasi 180, total 480, kita jumlah 640. Modal saham 72. Ini laba ditahan per 31 Desember. Kita buat income statement 48 belum dibagikan. Entah dibagikan itu tergantung rapat umum pemegang saham ini dia. Maka ini kita jumlah 640 tambah 120 yaitu 760. Jadi harta yang 760 sama dengan utang yaitu 640 dan modal 120 total 760. Nah, sekarang coba kemarin kan saya ada pertanyaan sebelum saya minta saudara buka laporan keuangannya. Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kan tadi kan di sini tulisannya kalau harta lancar itu termasuk uang tunai atau kas dan bank kan, Bu? Ya. Nah, kalau misalkan uang tunainya itu ditaruh di bank gimana, Bu? Soalnya kan di sini tulisannya kalau harta lancar itu perubahan dari uang tunai menjadi barang kemudian kembali jadi uang tunai tidak lebih dari 1 tahun. Ya, uang Sementara tunai kalau di ditaruh bank ya sama lah, kan tunai. Oh, Kasnya itu bukan berarti di atas meja ya, artinya tunainya itu lebih kepada mau kas baik pun di bank. Sekarang mah nggak ada orang megang uang lagi kan ya, Fezi ya? oh jadi yang di bank juga termasuk gitu ya, Bu? Ya, Saya kira kayak yang masuk. harus belum kita cairkan gitu, Bu. Enggak. Terima kasih, Bu. Oke. Ayo, ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, ini saya stop. Silakan, kemarin kan saya sudah minta laporan keuangan daripada yang saudara ambil. Silakan, siapa mau coba ini untuk balance sheet. Silakan. Halo, siapa mau coba? Udah ada kan? Halo. Gak ada yang mau coba? Kalau saya boleh, Bu. Abi, silakan Abi. Bentar, saya izin share screen ya, Bu. Iya, ya Abi. Udah terlihat belum, Bu? Sudah. Nah, ini PT Champion Pacific Indonesia. Oke, Anda bisa lihat aset 2020 dan 2021. Ada aset lancar dan aset tidak lancar. Sama ya dengan yang saya bahas. Aset lancarnya kas dan setara kas. Jadi kas maupun setara kas atau apapun juga lah. Piutang usaha, tadi yang disebut account receivable. Ya, piutang dagang atau piutang usaha. Piutang lainnya, ya dia bisa pihak ketiga, ada piutang usaha. Persediaan, sama ya. Pajak dibayar di muka, segala sesuatu yang dibayar di muka. Biaya dibayar di muka dan uang muka, maka total aset. Sama ya? Halo? Sama, Bu. Oke, sekarang kita lihat yang tidak lancar atau harta tetap, uang muka pembelian aset tetap. Jadi dia sudah punya uang muka untuk aset tetap, tapi aset tetapnya belum datang kali. Aset tetap, kemudian aset tak berwujud. Dia punya lagi aset tak berwujud, aset aguna, aset pajak tangguhan, total aset tidak lancar, apapun juga. Itu total aset. Jadi kalau kita lihat yang kiri tahun berapa, saya majuin ke atas dikit. Saya belum lupa tadi. Ini yang kanan 2020, yang ini 21. Jadi kalau kita lihat
dia bikinnya baru 3 bulan ini. Ini kan 31 Desember 2020, ini 31 Maret 21. Jadi dia bikin baru 3 bulan. Jadi dia bikin per 3 bulan. Jadi per 3 bulan inilah nilai asetnya, bahkan naik nilai asetnya. Kalau kita lihat dari hanya dalam 3 bulan aja udah naik asetnya. Abi turunin, Bi. Sedangkan total asetnya, total liabilities atau utangnya, ini liabilities jangka pendek atau utang jangka pendek, ini liabilities jangka panjang. Liabilities jangka pendek, utang usaha, utang lainnya, utang pajak, beban akrual, apapun juga lah yang terkait dengan utang, totalnya adalah ini. Sedangkan utang jangka panjangnya disebut liabilitas imbalan kerja jangka panjang, total liabilitas jangka panjang. Ya, saya nggak tahu yang disebut imbalan kerja, nanti dia punya datanya. Jadi inilah yang kita lihat bahwa apa yang saya ajarkan itu harta berasal dari utang tambah modal, harta ada harta lancar dan harta tetap, sedangkan utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Kita lihat ekuitas. Kita lihat modalnya, kita lihat ini dia. Modal sahamnya 48 sekian, ada tambahan modal lagi dia masukin 29. Maka dia ada lagi, dia nggak tahu saya apalah istilahnya semua, sedemikian total daripada ekuitasnya adalah 620. 620 ditambah 108 itu adalah 729. Jadi total liabilitasnya ini 729142 harus sama dengan di atas. Coba lihat sama nggak dengan harta? Ke atas lagi. Ya, sama ya. 728. Ya, sama ya. Harusnya sama. Harta sama dengan utang tambah modal. Kira-kira gitu. Jadi kalau bisa lihat apa yang digambarkan di sini itu adalah hasil daripada balance sheet-nya selama 3 bulan, perubahan yang terjadi selama 3 bulan. Oke. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada siapa mau coba lagi? Saya boleh coba, Bu. Boleh, Nida. Nida. Ya, saya izin share screen. Oke. Ya, ini PT Gudang Garam. Gedein dikit, say. Nah, ya. Anda bisa lihat hartanya ada harta lancar dan ada harta tidak lancar. Ini 2018 dan 2019. Ya, 2018 dan 2019. Harta lancarnya kas dan setara dengan kas. Piutang usaha, persediaan, PPN dibayar di muka, beban dibayar di muka, aset lancar lainnya. Jadi kalau ditanya apa aset lancar lainnya, saya juga nggak tahu, tanya ke dia aja. Tetapi pada dasarnya segala yang dikatakan lancar dia taruh di aktiva lancar. Kemudian aset tidak lancarnya, aset tetap bersih, aset pajak tangguhan, pajak penghasilan, aset tidak lancar lainnya. Ya, dia punya istilah seperti itu. Sedemikian kita lihat total asetnya, ini 1 tahun ya, 31 Desember 2018 sampai 31 Desember 2019. Jadi kalau kita lihat total asetnya naik. Oke, ya naik. Silakan dinaikin ke atas, kita lihat utangnya. Asetnya yang segitu tadi berasal dari utang. Utangnya dia ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Itu dia komponennya ya, utangnya. Baca sendiri deh.
Tapi itulah utang jangka pendeknya kalau yang 2019 25, ini satuannya jutaan deh kayaknya. A million ya. In million tuh baca ya. Di dalam jutaan rupiah ya artinya. Jadi kalau 25, 288, 727 kamu tambah lagi 6 nolnya ke belakang. Kemudian utang jangka panjang totalnya 27 sekian. Ekuitasnya totalnya kalau kita lihat ke bawah saya. Nah, ekuitasnya kita lihat 50. Kita jumlah dapatnya 78647273 pasti sama dengan harta di atas. Sama nggak? Coba lihat. Nih, sama ya. Ya, sama pastinya. Oke. Saya izin bertanya. Iya, Ninda. Ini kan yang di aset lancar ada kas dan setara kas. Contoh setara kas itu bagaimana ya, Bu? Ya itu uang di bank, uang mana gitu. Semuanya, pokoknya uangnya cair aja lah pokoknya. Kasih, Bu. Ya, uang kas kadang-kadang orang berpikir kas itu kas gitu. Sebenarnya uang sekarang udah nggak ada lagi di kas. Uang semua kan udah digital ya, jadi semuanya sekarang sudah di bank. Tapi teorinya tetap aja cash and bank gitu loh kalau ditulisnya ada bahasa Inggrisnya. Ada lagi yang mau nyoba? Bu, saya boleh coba deh, Bu. Bu. Hanif dulu Boleh, deh, boleh. Siapa aja? Oke. Izin siapkan ya, Bu. Ya, oke. Hanif, habis itu Marvin. Ini Bu, udah kartun, Bu. Ya, ke bawah. Yes. Ini Primarindo Asia Infrastruktur. Jadi dia ada aset nih 2018-2017. Jadi 1 tahun juga. Karena dia tulisnya Desember ke Desember. Anda lihat hartanya kas dan setara kas. Nah, disebutnya kas dan setara kas. Piutang, ada piutang usaha, ada piutang lain. Kemudian ada persediaan. Ada biaya dibayar di muka, pajak dibayar di muka. Dia duluan bayar pajaknya. Totalnya sekian. Jadi kalau kita lihat 1 tahun dia naik ya harta lancarnya. Nah, kalau kita lihat harta tidak lancarnya, aset pajak tangguhan, kemudian aset tetap setelah dikurangi penyusutan. Ini dia tulis nih, bahwa asetnya udah dikurangi penyusutan. Kalau tadi sebetulnya itu juga sudah dikurang penyusutan, tapi dia nggak state ya, nggak ngomongin. Kalau di sini dia tulis. Jadi dia kurangin, jadi tinggalnya segitu gitulah aset lainnya. Maka total asetnya, aset lancar dan aset tidak lancar totalnya 98 yang tahun 2018 cukup besar naiknya. Kemudian aset yang 98 tadi, ini satuannya juga juta deh kayaknya. Turun ke bawah, dia utangnya, utang usaha, utang pajak, utang bank jangka pendek, utang sewa pembiayaan, beban akrual, utang pihak ketiga, totalnya sekian. Utang jangka panjangnya, utang sewa pembiayaan, utang imbalan pasar kerja, dan lain-lain total 178. Itu utangnya. Utang tadi harta sama dengan utang tambah modal. Kita lihat modalnya. Ya, Bu, ada apa, Bu? Kasihan banget dia ya. Dia ini sahamnya anjlok. Itu coba lihat, defisit ekuitasnya 80. Ini satuannya apa coba? Satuannya harusnya dalam juta, Bu. Iya, berarti dia rugi 80 something, tambahin nolnya 3, 6. Berapa itu dia rugi? Sahamnya anjlok. Banyak kamu lihat tuh, tanda kurung itu negatif. 179038 ya Ibu baca itu dikurang 80. Jadi 98 sama dengan yang di atas kan? Iya, Bu, banyak ya. Iya, kaget saya lihatnya. Anjlok sahamnya. Gila. Ya udah, gitulah suatu bisnis. Sedih ya. Ya kan 98 atasnya kan hartanya, coba lihat ke atas. Iya, Bu, 98 Kan? juta. Iya benar. Anjlok sahamnya TBK itu. Gitu nih. Oke, Bu. Ya.
Jadi Makasih, Bu. Anda bisa lihat laporan-laporan seperti inilah dia. Laporan tadi. Kita bisa lihat bahwa sebuah perusahaan yang sahamnya defisitnya ini jutaan ya. Kok nggak dibilang ya jutaan ya? Ya apapun lah nilainya jelas dia anjlok. Ya nggak? Iya, Bu. Oh, Yang ini miliaran, Bu. Mana? Ya ini miliaran. Ya berarti ini di atasnya udah miliaran aja ya. Tidak ada satuannya kan? Iya, nggak ada satuannya, Bu. Ya berarti dia rugi berapa miliar gitu tadi ya jatuhnya. Oke. Ya, Bu. makasih Hanif. Satu Bu. lagi. Ya. Tadi siapa ya? Lupa Ibu. Bu. Ya, izin share Marvin. screen ya, Bu. Iya, silakan Marvin. Udah terlihat belum, Bu? Sudah. Lihat ke atas Iya. perusahaan apa ini Marvin? PT Mayora Tbk, Bu. Oh, Mayora. Oke, Mayora. Anda bisa lihat 2019, 2020. Ini 6 bulan ya, karena cuma sampai 30 Juni. Gedein dikit saya. Sudah, Bu. Ya udah. Jadi ini 6 bulan datanya ada kas dan setara kas. Itu dia piutang usaha pihak ketiga, piutang usaha pihak berelasi, piutang lainnya persediaan. Udahlah, sebutnya macam-macam disebut. Persediaan lancar lainnya, biaya dibayar di muka, uang muka lancar, dan lain-lain, aset tidak lancar, jumlah aset lancarnya 11 something. Ini satuannya apa nih? Nggak tahu juga saya nih, entah, mungkin Ini udah kayak udah semuanya, Bu. Udah semuanya nominal. kayaknya. Ya. Ya, kalau kita lihat. Jadi jumlah aset tidak lancarnya, piutang tidak lancar, piutang tidak lancar lainnya, uang muka tidak lancar, dia sebutnya macam-macam. Baru aset pajak, aset tetap, ya gitulah item-itemnya. Jadi jumlah asetnya itu 18 something itu tuh kalau bulan Juni. Aset yang 18 tadi itu harus sama dengan utang tambah modal. Utang jangka pendeknya, kita lihat ke bawah aja deh berapa utang itemnya, nggak usah. Utang jangka pendeknya, utang jangka panjang, itu utang jangka pendeknya itu 2 something itu jangka pendeknya. Utang jangka panjangnya, ya utang jangka panjangnya itu. Nah itu total utangnya 7 itu. Oke. Utang yang tadi berasal dari ekuitasnya. Ekuitasnya berapa? Nih ke bawah aja, turun ke bawah. Dia ada negatif apa dia negatif? Coba lihat negatifnya tadi. Komponen ekuitas lainnya ada negatif. Saya nggak tahu kenapa dia negatif. Oke. Nah, jumlah liabilitas dan ekuitasnya 18 something harus sama dengan aset. Anda lihat aja ke atas. 18. Atas lagi. Ya, sama. Kita. Ini hasilnya selama 6 bulan ya. Ini hasil 6 bulan. Gitu, Marvin. Jadi inilah contoh yang saya ajarkan dan Anda bisa lihat sendiri penerapannya di perusahaan-perusahaan yang sudah tadi ada 4 mahasiswa, 4 teman Anda yang sudah memaparkan apa yang saya ajarkan itu. Bu, boleh nggak sih utang dulu baru modal? Tidak. Urutannya udah begini. Boleh nggak harta tetap dulu baru harta lancar? Tidak. Jadi urutannya udah gini. Jadi udah pasti aset, current asset, fixed asset, liabilitas short dan long term, equity. Ya udah pasti itu urutannya. Nggak bisa dibolak-balik. Artinya harta sama dengan itu cuma matematik. Maknanya harta berasal dari utang tambah modal. Jadi sama dengan itu menunjukkan berasal. Gitu sayang. Oke, ada pertanyaan lagi? Halo. Kalau dari saya udah nggak ada pertanyaan. Oke, silakan ditutup ya, Marvin ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi saya mohon saudara memahamin. Jadi kalau boleh saya katakan dari kuliah yang sampai minggu kelima, saudara sudah tahu menghitung harga pokok produksi, harga pokok penjualan, kemudian membuat income statement, membuat balance sheet.
Kemudian saudara sudah tahu harga pokok produksi, harga pokok dari barang yang diproduksi. Harga pokok penjualan, harga pokok dari barang yang laku terjual. Kemudian saudara juga sudah memahami apa itu income statement, menggambarkan prestasi perusahaan. Prestasi bisa profit, bisa loss. Saudara sudah memahami atau belajar yaitu balance sheet, yaitu menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada satu periode. Di mana posisinya itu aset sama harta sama dengan utang tambah modal. Di mana harta ada harta lancar dan harta tetap, sedangkan utang ada utang lancar dan utang jangka panjang dan struktur modal. Jadi kalau Anda punya orang tua lulusan ekonomi atau memahami ekonomi, udah boleh diajak diskusi. Anda sudah tahu apa itu balance sheet, Anda sudah tahu income statement, Anda sudah melihat juga laporan-laporan dari perusahaan yang saya minta, dan Anda sudah juga melihat bagaimana kondisi daripada laporan keuangan yang Anda dapat. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Halo, nggak ada pertanyaan? Kalau dari saya belum, Bu. Bu, saya ingin bertanya. Nida ya, silakan. Ya. Apabila kasus seperti saham perusahaan yang anjlok seperti tadi, bagaimana sikap yang harus diambil perusahaan untuk mengambil keputusan terhadap saham yang anjlok tersebut? Ya, kadang-kadang saham anjlok emang karena faktor ekonomi bisa. Saham yang anjlok mungkin terkait dengan perusahaannya ada masalah, kita nggak tahu. Jadi macam-macam menyebabkan saham itu anjlok. Ya, pada satu negara seorang presidennya sakit aja, saham anjlok. Jadi faktor daripada politik bisa menyebabkan saham anjlok. Kembali kepada tadi PT yang sahamnya anjlok, saya kurang tahu apa yang menyebabkan dia anjlok. Apakah ada kejadian apa yang membuat sahamnya anjlok? Saya juga nggak tahu. Tetapi yang membuat saham itu anjlok lebih kepada faktor-faktor lingkungan, entah ekonomi, entah politik, entah dia juga, misalkan dia buat suatu produk, ternyata produknya itu ternyata bahaya, misalkan, nah, sahamnya bisa anjlok gitu loh. Jadi kebijakan yang akan diambil tentu sangat tergantung apa yang bisa dia lakukan. Begitu nih dia. Jadi nggak ada jawaban pasti terhadap hal ini. Yang perlu dicari akar permasalahannya kenapa dia anjlok. Gitu sayang. Terima kasih. Ya, jadi jawabannya memang tidak ada pasti. Kita harus cari akar permasalahan di PT itu. Jadi bukan umum ya. Saya nggak tahu pada tahun itu apa semua saham anjlok. Saya juga nggak tahu. Kalau memang semua saham juga anjlok, ya berarti karena faktor ekonomi atau faktor politik yang ada di negara Indonesia. Waktu itu kan datanya data Indonesia. Oke, silakan yang lain. Ada pertanyaan? Ya, bahan saya hanya sampai di sini ya, balance sheet. Nanti minggu depan baru kita lanjutkan ke bagaimana menghitung harga pokok penjualan untuk perusahaan dagang. Jadi kita masih bergelut di perusahaan industri, kira-kira kita. Nanti akan saya kasih tugas terkait dengan balance sheet. Nanti saya upload di Mas deh ya. Setelah kuliah ini. Belum selesai saya buat soalnya. Oke, foto dulu sayang. Ya, siap-siap. Iya, Bu. Joshua lagi di mana, Joshua? Lagi di jalan ya? Oke. Ini ada 3 slide ya. Oke. Yang pertama dulu, bentar. 1, 2, 3. Oke, slide
kedua 1, 2, 3. Slide terakhir 1, 2, 3. Oke, udah Bu. Oke, semuanya ya.